Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak dierek-erekan gitu biar dibawa. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifil hadil kitab wa ila Al-Fatihah. Saya rewind dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi bidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengulang lagi tentang surat Al-Isra di awal tadi. Di awal tadi ada wasiat tentang al-ihsanu bil walidain. Jadi istrinya surat Al-Isra itu setelah menceritakan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pengarang menjelaskan tentang apa yang terkandung dalam surat Al-Isra. Malah ini ceritanya kan wasiatnya bukan untuk orang Islam saja. Kalimatnya itu wa wassaynal insana. Tadi dibacakan Anis Kurli wali walidayya. Wa wassaynal insana itu pada surat Al-Ahqaf 15-16, ada lagi di surat Luqman yang asalnya itu Luqman. Itu di ayat 14-15. Biwalidayhi hamalathu ummuhu, pakainya wahnan ala wahnin. Di surat Al-Ahqaf tidak begitu, pakainya karhan, pakainya karhan. Wang fisaluhu amaini, bukan. Kalau di sini wa fisaluhu salasuna syahron, berarti 2 tahun lebih, ya kan? Jadi batas sudah ditentukan, ente bisa memisahkan atau mensapih anak kamu itu ketika umur 2 tahun atau 30 bulan, artinya 2 tahun lebih melihat kondisinya. Ya ada beberapa teman nggak pakai mazhab itu ya, mazhab marmut gitu kan, atau tetangga saya begitu tadinya, udah kemecer aja sih. Ada yang nggak kepake-pake itu, bini ditaruh di kampung, di sini ngapain? Gitu. Pantas kalau ngajar salah terus, salah lagi. Alasannya, Pak, kalau istri ada di sini kacamata tambah tebel, katanya. Nggak apa-apa. Saya protes di sini tadi kepada saudara Hendro, langsung aja saya ngomongnya. Soalnya lagi dicecer itu saudara Hendro. Orang kalau berdoa itu tangannya ngangkat. Apa tadi? Robbi faghfirli dzunubi. Malah megang titik. Nggak apa-apa direkam, bodo amat saya bilang. Pelit amat, tangannya diangkat sedikit aja itu. Katanya dagang, pengen. Malu dia, Pak. Dulu pengen dapet. Ah iya.
Orang kita rame-rame dorong tadi doa itu doa untuk orang rame-rame gitu. Kalau mikul rame-rame gampang. Itu tangannya ke bawah sedekah. Itu kalau saya punya bakiak saya lempar bakiak gitu. Ketika Rabbi faghfirli dzunubi, katanya kalau kita pengen bagaimana dosa-dosa kita dimaafkan, sedekah aja gitu. Udah di sini ngotot ya Allah, nggak tahu ngelantur kemana dia. Protes itu saya. Ntar kalau ada lagi baca berjanji begitu lagi, tolong taruh di sebelah saya rekal itu, benjol, ntar maknya ngadu ke sini nggak apa-apa. Iya. Tadi penjelasan tentang wahnan ala wahnin wang fisoluhu. Batasnya orang menyapi itu anaknya udah 2 tahun atau 30 bulan batas atasnya. Kemarin tuh ada pendeta saya terangkan gitu kan tentang kandungan ayat Isra gitu kan. Pada ayat 35 itu wasiat yang ke-12 Allah menganjurkan bukan hanya kepada orang Islam saja, An-Nas judulnya. Ayatnya itu An-Nas, bukan Al-Mu'minun, Al-Muslimin, Al-Mu'minin, enggak, An-Nas. Yaitu berbicara masalah perdagangan. Teksnya sih mengatakan al-wafa bil kail. Kalau nimbang tuh yang benar. Itu yang menjadikan rusak itu kan begitu. Nanti akan dikias tentang masalah timbangan itu. Bisa juga memasukkan barang-barang impor sehingga harga itu turun terus gulung tikar. Ada itu kalimatnya cuma itu, tinggal dikembangkan. Tidak kudu harus begitu gitu kan. Di situ kan dituntut kejujuran. Barang-barang ilegal kan berarti tidak jujur. Iya kan sekarang lagi ribut barang-barang ilegal kan. Itu kalau dulu lebih heboh lagi, sekarang kebablasan itu mungkin. Antara hijau, kalau udah hijau masuk barang itu nyangkut di sana di Singapura. Nanti kalau hijau masuk sini. Yang diuber-uber kan yang di Tanah Abang aja. Tidak bandar gedenya siapa gitu. Judi bandar gedenya nggak ketemu. Ribut pengen diakui ini terkenalnya T, padahal ditakoni nggak tahu. Terus pelintat pelintut nggak tahu terusannya. Nggak berani mengatakan baik, takut hilang dia. Ngomong nuduh itu hilang, udah besoknya tinggal kepalanya aja. Coba sampai segitunya gitu. Saya bertanya kepada sarjana-sarjana yang bagian manajemen umum. Ya kuliah umum singgah ngobrol nganggur gitu kan, ngaji gitu judulnya. Anda kalau disetop polisi, disemprit polisi, nah, mau damai apa mau sidang? Yang ada kan banyak sidang. Ya udah, ente sendiri yang ngajak dunia ambruk tuh kan gitu.
Sidang nggak mau, pakainya nembak. Ya semua juga polisi tuh pengen begitu nembak gitu kan. Intinya kan nggak perlu repot, saya kan nanti ruwet, urusannya ini. Padahal yang salah kamu sendiri apa sendiri, kenapa tidak langsung saya berbuat salah ya di sidang lah. Terus ini sih sudah kita salah ngajak orang ngerjakan salah. Doli aja kalau disergap Satpol PP lebih baik damai ya dong. Daripada lari-lari masuk gang tumpah semua gitu. Itu pada wasiat yang ke-12. Wasiat yang ke-13 yang tertera di dalam surat Al-Isra. Kalau mengerjakan sesuatu harus tahu dulu permasalahannya. 1, harus tahu permasalahan, harus 2, harus dengan ilmu. Kalau wahudan itu susah, nanti petunjuk susah kalau itu sih. Mengerjakan sesuatu itu harus tahu gitu. Jangan ngawur aja. Yang ada kan pengeroyokan, ya kan. Begitu dicari hilang. Ketika ditangkap nangis. Padahal yang ditangkap kan penangis mewek. Enggak. Malah tadi siang itu, tadi pagi yang kasus timah itu ditangkap, saya nggak bersalah, nangis, masuk ke pengadilan. Orang sudah ada buktinya kok, kejaksaan kan menganggap tidak sembarangan, anggap kayak cerita HWW yang di Cirebon, gambar ruwet itu tinggal menentukan apa itu kejadian kecelakaan atau pembunuhan, rame. Ya akhirnya kota saya yang terkenal, orang Cirebon hebat begini, ini. Rame tuh setiap hari yang namanya kejaksaan, kantor polisi sama stasiun. Gerudak-geruduk pengacara, itu gerudak-geruduk orang. Yang jadi sakatatalnya ya hebat dipocong. Sudah luar batas itu. Kata-kata pocong itu nggak ada di Islam, pocong. Sudah begitu di dalam pocongnya itu pelakunya tuh ngomongnya ngotot nafsu. Kayaknya tuman gitu, apa tuman tuh. Gitu. Tidak dengan ikhlas senang hati. Coba suruh tenang, itu sumpah pocong gitu. Ini katanya kalau orang Cirebonnya tuh tingeling gitu kan. Kayak orang gedik lele. Ya saya ditanyain bagaimana hukumnya nggak ada. Sumpah ada. Kalau pakai pocong nggak ada. Yang dipocong itu biasanya padi, ya kan, dipocongi, digedengin gitu kan. Pakai sumpah pocong, ya sudah begitu. Di keraton lagi kan, itu di keraton kalau nggak salah sumpahnya, biar hebat. Biasanya di Madura begitu kan, udah mentok sumpah pocong. Nggak usah pakai sumpah pocong, sumpah biasa saja di atas mimbar gitu kan, wallahi, dengan sumpah gitu kan. Ya sumpahnya yang kayak sumpahnya pejabat. Kayak saya diangkat jadi RW itu kan ada Qur'annya di belakang, tinggal begitu aja kok, wudu apa begitu. Ini sih dibuntal-buntal. Untung dukunnya bukan saya, kalau saya suruh telanjang tuh orang yang dipocong. Masa ada potong pakai celana panjang pakai gesper? Enggak ada, orang udah lapa. Iya. Ya itu golongannya itu daerah Comberan
Namanya ada daerah Kecomberan, daerah santetnya orang Cirebon di situ. Yang penting masih begitu sih. Ada daerah Cirebon yang sholatnya masih menghadap ngetan, masih ada. Ini tangganya dia sholat menghadap ngetan. Ya sing ngomongnya dibilang sesat, marah-marah, dibilang ini nggak mau terima ya. Bukan ada. Tahu dia saudara-saudaranya banyak yang ke sana ya. Oh, tadi ribut di bawah aliran sesat dengan masalah kejawen dengan apa itu tadi itu antara Mas siapa dengan Hendra gitu kan. Kejawen Tegal. Ngakak. Jadi kalau kenal itu donganya sambil begini, dudulah nan dudu wadon dudu panci, oh gitu ya. Pada ngaji ke sana ke atas, ke guci ke atas, ya udah begitu. Dilalanya tuh ya Allah nggak ngazab gitu karena azab sudah nggak ada gitu. Coba dia azab Hendro tuh termasuk gitu. Terus kunu kirodatan khosiin jadi monyet. Jadi segala sesuatunya itu harus dengan ilmu pengetahuan. Jadi agen rahasia nggak punya ilmu pengetahuan, ya ketembak dulu. Coba jadi agen rahasia, punya pengetahuan dia nyamar itu jadi pengemis. Tahu di mana Hania tinggal. Padahal dia agen Mossad, pengemis agen Mossad. Kan siapa tahu di sini Doli itu agen Mossad. Karena hidupnya udah kecepit, ketemu Mossad, dilatih, dididik ya sudahlah gitu kan. Penganten. Jadi penganten, kemarin ketangkep yang di Batu, penganten. Tangerang, penganten lagi. Wal wasiyatu ar-rabi'atu asar an-nahyu anit takabbur. Berlaga sombong wala tamsi fil ardi maraha. Jalannya degek begitu kok. Siapa gua? Ini dadaku, mana dadamu? Tak remes. Apanya sih manusia mau disombongin? Pangkat ketika mati ya masih hebatan tukang pacul. Ketika mati yang dikubur orang pacul, yang ngidek-ngidek kamu kan tukang pacul. Habis salpo tak salto, tembok tiga. Terakhirnya kan tukang pacul tuh, pacul injek kakinya, terus injek. Padahal waktu hidupnya mobilnya aja dihormat kadang-kadang, nggak ada intinya mobilnya dihormat. Oh, kedudukan jadi camat, lagunya perang. Ya jadi santrinya Gus Duril aja sudah bangga sekali. Tanya sini, siapa itu tamunya? Orangnya tamunya nggak kenal. Ya saya anaknya Gus Duril. Ya. Nggak lama di Medan balik lagi sekarang. Rumusannya kan enakan jadi santri itu kalau miskin nggak apa-apa gitu kan. Kalau jadi pegawai katanya kalau miskin kan gengsi. Balik lagi ke Jakarta. Ya doanya dimakbul. Balik makosidana pakwilana mamato ya wasi al karbi. Amin bro. Itu nggak pernah ngangkat tangan loh. Pelit bener rezeki seret tuh. Biarin aja kalau besok-besok baca begitu lagi ngomong gitu. Rehal wah keprak ke kamu.
Kata Allah tuh, kamu jalan sombong petantang petenteng. Ukur ukarannya sama gunung aja masih kalah kamu tuh. Udah gayanya setengah mati. Ada jalannya nunduk, ada orang. Kayak orang cari puntungan. Zaman dulu kan puntungan ya dikolek ya. Ambil bawa jepitan gitu kan. Sekarang nggak ada, hilang sendiri ya gitu tuh. Gara-gara ada bako itu sih, sinte. Yang lainnya itu berbicara tentang masalah ancar-ancarnya sholat itu bagaimana, wajibnya kita katakan kalau itu diwajibkan kita tahajud itu bagaimana, padahal tidak diwajibkan. Wa Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ini saya sendiri belum ngelakonin itu. Baca Quran sebelum sholat subuh. Melek malam, udah menjelang subuh tuh mulai rapet gitu kan. Kadang-kadang begitu. Gaya aja wiridnya 1000 giliran mau subuhnya lewat jam 6 akhirnya. Karena overloading. Banyakkan wiridnya. Wirid itu yang biasa-biasa aja. Paling tidak menjelang subuh itu istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Habis doanya istighfar itu kamu berdoa semoga bagian saya warisannya banyak. Yaitu Tegal bisa menguasai Madura, dia nggak tahu punya campe-campe mana. Nah ya itu dia ngaji, iya di sana apa tempat pemandian itu Megamendung lah, apa yang atas itu. Kan di Tegal di itu Pemalang, Guci. Tahu dia apalnya Guci, jalan Guci kanan kiri. Yang tempat nanas manis itu apa? Moga. Wiling apa? Mana? Beling. Belit. Tuh kan tahu dia ke sana soalnya udah pernah. Dari Belit kalau lurus sana Randu Dongkal, dia ke kiri. Apa? Jual beli tuyul di situ. Jadi dari dalam surat Al-Isra itu ada 16 wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Umum di sini An-Nas. Tidak lil mu'minin muslimin, tidak An-Nas. Banyak yang sifatnya umum. Ya kayak ceritanya Luqman itu kan adalah nasihat umum. Nggak tahu kita Luqman itu hidupnya sebelum Nabi Muhammad zaman kapan. Tapi saya yang baca buku tentang ceritanya Luqman itu adanya waktu zaman Fir'aun dan setelah Nabi Fir'aun terlalu Musa. Orangnya pendek, hitam manis. Itu adanya di daerah Luxor karena kerajaannya Fir'aun itu adanya di Luxor bukan di Kairo. Dan Luxor itu letaknya dekat dengan Madinah. Sebetulnya begitulah. Saya nyari itu agamanya apa sih? Artinya ada tanda-tandanya tentang agamanya gitu. Ada yang mengatakan agamanya agama kebaikan. Loh.
bukannya dari awal sejak Nabi Adam itu adalah agama Islam. Wah, mulai nggak terima. Kelompok lain mengatakan nggak terima. Saya kemarin ada pendeta mau bicara tentang Matius. Ayatnya lupa. Pokoknya itu ayat itu menjadi pertengkarannya orang Kristen. Tapi udahlah, biarin aja itu kan. Geli ketika itu mengatakan membaca bukunya antara pro kontra dengan suruh minum racun itu di dalam Matius itu. Ketika bicara tentang murid-muridnya Yesus, itu adalah yang menceritakan tentang Yesus. Seakan-akan Yesus yang mengajarkan begitu. Kalau kita kan sahabat enggak. Ya udahlah, jangan mencari kekurangannya orang lain. Pasti gak ketemu-ketemu. Kata orang Islam, Nabi Isa itu tidak dibunuh sama orang Romawi, tapi subbiha alaihi, diganti orang-orang yang santrinya Yesus sendiri. Oh, di sini juga bisa orang mau bunuh Gus Nuril, saking kuasanya Allah, Irul duluan, ini kayak Gus Nuril tuh, jebret gitu kan. Bisa jadi kan. Begitu mati, lah kok gak gondrong, nah itu kan. Ini kayaknya kalau sudah nasinya nancak itu udah mulai. Ya kan, udah glier itu kan. Ya sudah, Al-Fatihah. Alhamdulillah.